Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ketemu dalam mata kuliah pemikiran modern hukum Islam. Ya, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya ya, dalam mata kuliah kita. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas studi tokoh ya. Jadi studi tokoh ini kita membicarakan tokoh-tokoh modernis, tokoh-tokoh mujadid, tokoh-tokoh yang punya nama berkecimpung dalam kajian hukum Islam di era modern. Ya. Siapa tokoh-tokoh itu? Nah, salah satu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini itu adalah Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Beliau adalah putra Mesir, ya, kelahir di Mesir dan kemudian mengembangkan pemikiran hukumnya di Qatar. Ya. Karena satu dan lain hal, kemudian beliau meninggalkan Mesir. Ya. Pemikiran Yusuf Qaradawi ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok atau 3 tema ya. Tema pertama itu menyoal tentang fikih aqliyah atau fikih minoritas, kemudian fikih aulawiyah atau fikih prioritas, dan yang ketiga adalah ijtihad mu'asirah atau ijtihad kontemporer. Itu 3 hal yang bisa kita tarik dari pemikiran atau gagasan pemikiran hukum Islam dari Yusuf Al-Qaradawi ini. Sekalipun sebenarnya pemikiran Yusuf Qaradawi ini tidak hanya terbatas pada 3 tema atau 3 hal ini, akan tetapi kita mencukupkan diri saja 3 hal itu, karena dari 3 hal inilah yang sempat menarik perhatian dari sarjana muslim Indonesia dan para cendekiawan muslim yang ada di Indonesia, di perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di Indonesia ya. Pemikiran Yusuf Qaradawi ini akan saya mulai dari tema yang pertama, yakni fikih aqliyah ya, fikih al-aqliyah atau fikih minoritas. Sebenarnya apa sih fikih minoritas ini? Ya, di tampilan PowerPoint ini ya, kita bisa melihat ya, sebelumnya ada 2 gambar, di sini ada 2 foto. Ya, yang di sini adalah Yusuf Qaradawi dan yang di sebelahnya sini adalah rekan atau mungkin guru dari Yusuf Qaradawi, yakni Syekh Toha Jabir Al-Alwani ya, si penggagas teori fikih al-aqliyah itu. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan fikih aqliyah itu? Nanti ada definisi yang bisa kita jadikan pegangan, tapi sebelumnya saya berikan gambaran secara umum dulu apa yang dimaksud dengan fikih aqliyah itu atau fikih minoritas itu. Fikih minoritas itu merupakan sebuah konsepsi fikih baru, sebuah konsep fikih dengan menggunakan pendekatan yang baru, pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi hari ini, kondisi kemodernan, kondisi muasirah ya, kondisi kekinian. Nah, apakah beda dengan kondisi zaman lampau, zaman klasik? Ya, tentu saja beda. Makanya muncul istilah fikih al-aqliyah atau fikih minoritas itu karena memang di dalamnya memiliki substansi atau pendekatan yang berbeda dengan fikih-fikih sebelumnya ya. Jadi fikih sebelumnya itu adalah fikih yang selama ini kita pelajari di pondok pesantren atau di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, semuanya
sudah mempelajari itu, ya, dan fikih-fikih yang ada di perguruan tinggi di Arab Saudi, di Turki, di Iran, di Prancis, di Kanada, di mana di perguruan tinggi negara barat itu ada Islamic Studies, semuanya juga mempelajari tentang fikih, tapi yang dipelajari adalah fikih-fikih klasik, ya. Nah, beda apa yang digagas oleh kedua orang ini, ya. Dua orang ini, terutama Yusuf Qaradawi, itu memperkenalkan sebuah pendekatan baru tentang sebuah fikih yang disesuaikan dengan semangat zaman kemodernan, ya. Nah, fikih akoliyah ini merupakan salah satu fikih yang sebenarnya adalah bagian dari fikih klasik yang selama ini diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya dia hanya varian baru saja, varian baru dari fikih-fikih yang klasik yang selama ini kita pelajari, ya. Hanya saja fikih akoliyah ini memiliki sebuah karakter khusus, satu kondisi khusus, satu persyaratan khusus, sehingga kemudian perlu dikembangkan, ya, perlu diperkenalkan kepada umat Islam, baik dari kalangan awam maupun bagi kalangan terdidik atau kelompok akademisi. Kenapa begitu? Karena fikih ini memiliki karakter khusus, ciri khusus, kondisi khusus yang menyebabkan fikih ini harus disusun, fikih ini harus dikembangkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan lihat bagaimana definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh sang tokoh, yakni Al-Alwani. Ini dia, Al-Alwani yang fotonya, kalau yang di sini fotonya ini yang berwarna biru ini, ya. Bentar. Nah, ini adalah Al-Alwani. Beliau adalah tokoh penggagas dari pemahaman teori fikih al-aqliyah. Nah, ini sudah saya coret-coret. Mudah-mudahan Anda tidak bingung dengan coretan-coretan yang banyak ini. Nah, apa pengertian dari fikih aqliyah itu? Nah, fikih aqliyah itu adalah fikih yang coba dikemukakan oleh Syekh Toha Jabir Al-Alwani. Itu adalah suatu bentuk fikih yang memelihara keterkaitan, ya, memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi satu komunitas. Sekali lagi, ya, kita nggak perlu panjang-panjang, kita singkat-singkat saja. Fikih aqliyah itu adalah satu bentuk pendekatan fikih yang baru, ya, satu bentuk pendekatan fikih yang baru yang berusaha memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi satu komunitas. Dari pernyataan yang singkat ini, ya, sebelum saya lanjutkan dengan pernyataan yang berikutnya, menjadi jelas bahwa fikih aqliyah atau fikih minoritas ini, keberadaannya, eksistensinya dikaitkan dengan keberadaan sebuah komunitas, satu kelompok komunitas tertentu, satu masyarakat tertentu yang tidak memiliki tujuan untuk diterapkan pada kondisi mayoritas, satu kondisi yang bersifat umum, bersifat publik. Tidak, tujuannya tidak untuk diterapkan kepada satu masyarakat yang bersifat umum, ya, akan tetapi hanya akan diterapkan kepada satu komunitas tertentu. Nah, dari pernyataan ini muncul sebuah pertanyaan, ya, muncul sebuah penasaran mungkin buat kita, mengapa menyusun sebuah fikih di mana fikih itu hanya diberlakukan untuk satu kelompok komunitas tertentu? Kenapa tidak menyusun fikih, ya, menggagas sebuah pemikiran fikih yang baru
yang bisa diterapkan untuk seluruh umat Islam tanpa dikaitkan pada satu komunitas tertentu. Nah, dari sinilah sebenarnya fikih aqliyah, ya, fikih al-aqliyah dan atau fikih minoritas ini dikembangkan. Nah, karena memang di dunia ini, ya, di dunia ini terdapat sekelompok orang, terdapat satu komunitas tertentu yang memang berbeda dengan umat Islam secara umum. Ya, kalau kita melihat Muslim dalam konteks keindonesiaan, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas. Hampir 80% lebih penduduk Indonesia itu beragama Islam. Oleh karena itu, mayoritas umat Islam di Indonesia tidak terlalu memiliki persoalan atau jarang menemukan beragam problem yang berkaitan dengan cara bagaimana umat Islam itu seharusnya berperilaku, berhukum syariah. Anda bebas mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau memperdengarkan suara toa di masjid menjelang sholat Jumat atau mau sholat subuh, ya. Kalau Anda mau sholat subuh, Anda bisa saja memainkan murotal dari Al-Quran dengan suara yang sangat kencang. Itu di Indonesia karena kita mayoritas tidak bermasalah, ya. Tapi ada satu kelompok masyarakat Muslim di dunia ini yang di situ dia minoritas. Dia hidup dalam masyarakat non-Muslim yang mayoritas. Tentu dia tidak bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang ada seperti di Indonesia kemudian diterapkan di negara mereka. Tentu akan menimbulkan problem. Itu baru satu contoh saja tentang penggunaan suara atau audio dari masjid. Ketika umat Islam di Indonesia terbiasa menyetel murotal menjelang sholat subuh atau menjelang sholat Jumat, ya, di luar negeri, di barat sana, tentu masyarakat Muslim tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena mereka minoritas. Oleh karena mereka minoritas, maka aturan yang diberlakukan adalah aturan negara, di mana negara masyarakat non-Muslim tidak terbiasa mendengarkan suara-suara seperti itu, ya, karena jumlah masjid juga sedikit dan jumlah orang yang sholat kalaupun ada masjid juga tidak terlalu banyak. Nah, dalam ini hanya satu contoh, padahal nanti akan banyak contoh-contoh lain, ya, contoh-contoh lain yang menyebabkan umat Islam di negeri mayoritas non-Muslim itu mereka kesulitan untuk bisa menjalankan syariat Islam. Nah, maka Syekh Toha Jabir Al-Alwani, orang yang pertama kali memperkenalkan fikih al-aqliyah ini, mencoba, ya, merumuskan sebuah fikih, sebuah jalan keluar berupa fikih alternatif yang beliau sebut sebagai fikih al-aqliyah, yakni fikih minoritas, yakni sebuah fikih yang berusaha memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi satu komunitas. Nah, karena Indonesia memangnya sekali lagi kiainya, ulamanya, cendekianya, sarjana muslimnya itu hidup di sebuah masyarakat yang muslim, maka tidak banyak kiai yang mempelajari fikih minoritas, tidak banyak sarjana muslim yang belajar fikih minoritas. Ya, fikih al-aqliyah ini tidak pernah dipelajari di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi Islam itu sangat jarang, ya. Dan baru terakhir-terakhir inilah di universitas-universitas Islam di Indonesia mencoba mempelajari apa itu fikih al-aqliyah. Tapi pada zaman sebelum tahun 2000-an, ya, sebelum tahun 2000-an, pemikiran tentang fikih al-aqliyah itu hampir tidak ada. Ya, saya waktu kuliah dulu belum terlalu santer terdengar, ya, bahasan tentang kajian tentang fikih al-aqliyah ini. Dan baru sekitar 15 tahun terakhir, ya, 15 tahun terakhir
dunia perpustakaan, dunia pendidikan Indonesia, dunia akademisi Indonesia dihebohkan dengan diskusi-diskusi tentang fikih al-aqliyah itu. Nah, sekali lagi Indonesia kenapa tidak terlalu tertarik, kenapa kiai-kiai, ulama-ulama ya, tidak terlalu tertarik mempelajari fikih al-aqliyah, karena masyarakat kita adalah masyarakat muslim mayoritas. Sekali lagi, fikih ini hanya cocok ya sesuai pada masyarakat muslim yang minoritas. Oleh karena itu, definisi yang dibuat oleh Syekh Toha Jabir Al-Alwani, fikih aqliyah itu adalah salah satu bentuk fikih ya, pendekatan fikih yang baru yang berusaha memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi satu komunitas ya. Satu komunitas ini adalah komunitas minoritas di sebuah negara yang mayoritas, dan berusaha memelihara keterkaitan dengan tempat di mana mereka tinggal. Jadi fikih minoritas ini berusaha untuk membuat sebuah konsep baru, bangunan fikih yang baru, epistemologi fikih yang baru, yang sesuai dengan domisili di mana mereka umat Islam itu tinggal. Bagi umat Islam yang tinggal di Italia, di Prancis, di Jerman, di Kanada, dan di beberapa negara lain, maka corak fikihnya adalah menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggal mereka. Seharusnya fikih itu adalah hukum Islam yang berlaku untuk seluruh umat Islam. Karena ayat-ayat itu jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rasul itu sebenarnya dijadikan Rasul, diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, tujuannya adalah untuk rahmat bagi semesta alam, bukan untuk semesta komunitas terbatas, tidak. Keberadaan Nabi itu harus bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam, ya, seluruh alam semesta sebenarnya, tidak hanya satu komunitas tertentu ya. Jadi kita tidak punya pilihan, harusnya semua hukum itu berlaku untuk semua umat Islam, semua umat manusia. Tapi karena kondisi tertentu, akhirnya tokoh-tokoh muslim abad postmodern ini seperti Syekh Toha Jabir Al-Alwani mencoba menyusun ya suatu formula fikih yang baru yang disebut sebagai fikih aqliyah ini, yakni berusaha memelihara keterkaitan hukum syar'i dengan satu komunitas atau dengan tempat tinggal mereka, di mana mereka berdomisili ya, karena domisili itu menentukan bagaimana bentuk fikihnya. Fikihnya orang Jerman yang kapitalis, fikihnya orang Prancis yang juga kapitalis, materialis, sangat berbeda dengan fikihnya orang-orang Muslim Cina yang sosialis komunis ya. Sosialis komunis tentu berseberangan dengan kapitalis ya, kapitalis dan hedonis sekularilisme itu sangat jauh beda ya. Tapi keduanya sama-sama menyisakan satu kelompok muslim yang minoritas. Nah, oleh karena itu fikih al-aqliyat itu adalah satu bangunan fikih baru yang berusaha menyesuaikan, berusaha untuk menyantuni satu komunitas di sebuah negara, dan selalu berusaha menyantuni orang-orang yang bertempat tinggal, berdomisili di mana mereka berada. Nah, maka bangunan fikih disesuaikan dengan kondisi mereka. Nah, dengan kata lain, fikih ini merupakan sebuah fikih komunitas terbatas ini ya. Jadi fikih aqliyat ini bisa juga disebut sebagai fikih komunitas terbatas. Terbatas artinya hanya berlaku untuk masyarakat itu dan pada zaman itu, zaman ketika umat Islam masih minoritas. Nah, suatu saat ketika umat Islam itu bisa punya potensi untuk mengembangkan syariah Islam dengan mudah, sekalipun umat Islam tidak mayoritas di sebuah negara, tentu bangunan fikih minoritas ini bisa juga untuk direvisi, diperbaiki lagi ya. Jadi kita tidak harus menjadi mayoritas dahulu, akan tetapi ketika peluang ya, peluang potensi umat Islam menjalankan syariat itu menghadapi tembok tebal ya, artinya tidak bisa menembus
peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Barat, pemerintahan Barat dengan sistem kapitalismenya, ya, materialismenya, maka ya yang diberlakukan adalah fikih yang terbatas, fikih untuk komunitas terbatas, di mana fikih komunitas terbatas ini memiliki kondisi khusus. Ya, jadi fikih dalam komunitas terbatas itu memiliki kondisi khusus ini, memiliki kondisi khusus yang tidak ditemukan pada masyarakat dalam komunitas yang lain, bahkan mungkin tidak sesuai, tidak cocok fikih itu, fikih komunitas terbatas itu atau fikih akoliyah itu diterapkan pada komunitas yang lainnya. Namanya fikih akoliyah itu diterapkan di Indonesia, di Arab Saudi, di Pakistan, di Timur Tengah, itu tidak akan pernah cocok karena tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia atau masyarakat Islam di Arab Saudi atau di Pakistan. Ya, dengan demikian fikih komunitas terbatas ini hanya akan berlaku secara terbatas dan hanya cocok dengan situasi yang terbatas pula, ya, tidak semua kondisi bisa diberlakukan, ya. Jadi fikih yang diberlakukan di masyarakat Prancis semuanya tidak akan pernah sesuai dengan fikih yang diberlakukan di Arab Saudi di Indonesia, ya. Jangan disamakan. Ketika Anda menilai atau ketika Anda menemukan sebuah formula fikih akoliyat atau fikih minoritas itu, jangan kemudian dinilai dengan kacamata fikih mayoritas, fikih yang diberlakukan di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Tentu sangat berbeda sekali, ya. Nah, untuk solusi atau cara atau prosedur bagaimana menerapkan fikih akoliyat ini tentu tidak mudah, ya. Banyak hal yang harus ditempuh, banyak hal yang harus dijalani oleh baik oleh muslim, mujtahid, para pemikir, para sarjana muslim, oleh umat Islam itu sendiri untuk bisa menerapkan, mengimplementasikan fikih akoliyat itu. Nah, diantaranya adalah hal dasar yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang ingin menerapkan fikih akoliyat itu adalah orang harus menyesuaikan teori-teori hukum Islam, teori-teori fikih itu dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu sosiologi, ya, ilmu sosiologi yang banyak bertebaran di dalam teori-teori sosial itu harus dipelajari oleh umat Islam, karena teori-teori sosial itulah yang kemudian membangun masyarakat dan peradaban Barat. Peradaban Barat itu sebagian besarnya dibangun berdasarkan teori-teori sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim dan sebagainya, ya. Itu akhirnya menjadi dasar bagi kemajuan Barat. Nah, oleh karena itu umat Islam, fikih Islam pada hari ini juga harus mempelajari bagaimana teori-teori sosial itu bisa dijadikan dasar bagi pembangunan fikih minoritas itu atau fikih al-akoliyah itu. Nah, selain teori-teori sosial yang perlu dipelajari oleh umat Islam itu adalah teori-teori ekonomi, ya, teori ekonomi klasik maupun teori ekonomi kontemporer, ya. Transaksi, jenis-jenis transaksi yang ada di dalam fikih klasik tentu sangat berbeda dengan teori-teori jenis-jenis transaksi pada ekonomi modern. Ya, kita mengenal istilah cesi, ya. Cesi itu adalah salah satu cara dalam strategi di dalam menagih utang. Jadi menagih utang itu tidak dilakukan oleh orang yang memberi hutang, tapi oleh pihak ketiga, ya, dengan segala modus operandinya. Nah, itu tidak ada di dalam fikih. Ada juga yang disebut mata uang virtual, ya. Mata uang virtual seperti Bitcoin umpamanya, itu adalah salah satu jenis transaksi keuangan yang ada pada masa kemodernan, pada masa sekarang ini. Dan itu tidak terdapat di dalam fikih.
Dan orang Barat hari ini terbiasa dengan transaksi virtual, bukan transaksi tunai. Ya, dalam proses jual beli, proses ekonomi yang terjadi di Barat, transaksi ekonomi itu berjalan secara virtual, ya, tidak kontan, tidak tunai. Dan kita orang Islam, fikih Islam, literaturnya masih banyak yang menggunakan literatur yang transaksinya harus tunai, ya, kontan, ya. Oke. Oleh karena itu, sebelum membangun fikih fikih akoliyat atau fikih minoritas itu, maka umat Islam, sarjana muslim itu harus mempersiapkan diri dengan teori-teori ilmu kemasyarakatan, teori-teori ilmu sosiologi, termasuk teori-teori ekonomi modern, dan bagaimana mempelajari budaya, ilmu-ilmu budaya. Jadi budaya yang ada di Amerika, budaya yang ada di Jerman, dan budaya yang ada di budaya yang ada di dunia Barat. Ya, secara umum bagaimana budaya mereka. Mereka lebih mengedepankan humanisme, lebih mengedepankan keterbukaan, lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat ilmiah dan sebagainya. Yang itu menjadi catatan kita, yang sebagian besar kita masih belum terbiasa dengan budaya-budaya yang seperti itu. Termasuk budaya politik, budaya politik Barat di Amerika, di Perancis, di Jerman dan sebagainya tentu berbeda dengan budaya politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus, umat Islam ketika ingin menerapkan fikih minoritas, fikih ala kuliah ini, harus juga mempelajari bagaimana ilmu politik modern, ya, bagaimana mempelajari teori-teori hubungan internasional, ya, bagaimana antara satu negara dengan negara lain membuat perjanjian, apa saja hal-hal perjanjian internasional apa saja yang sudah berjalan di antara satu negara dengan negara lain dan seterusnya, ya. Oleh karena itu sebelum membangun fikih minoritas atau fikih ala kuliah ini, maka semua perangkatnya, semua pirantinya, semua ilmu pendukungnya harus disusun terlebih dahulu, ya. Berarti ilmu pendukungnya bisa ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu sosiologi, ekonomi, budaya, ilmu politik dan lain-lainnya, ya. Jadi itu bangunan fikih minoritas. Jadi fikih minoritas itu adalah tetap fikih, ya, tetap ilmu fikih, tapi ilmu fikih yang mencoba untuk mencari keterkaitan, mencoba menjalin hubungan hukum syar'i dengan dimensi-dimensi khusus. Maksudnya begini, karena di Barat itu tidak menerapkan hukum Islam, tidak mengimplementasikan syariah, ya, dalam segala bidang, maka umat Islam tidak harus terpisahkan, teraliniasi dengan hukum Islam itu sendiri, ya. Jangan karena negara Barat itu tidak Islami, tidak syariah, maka kemudian umat Islam dijauhkan dari syariah. Tidak begitu caranya. Sekalipun umat Islam itu minoritas di negara mayoritas non-muslim, maka umat Islam harus didorong. Umat Islam harus didorong untuk tetap menjalankan nilai-nilai syariat Islam yang bersifat universal. Jangan sampai umat Islam dijauhkan atau dipisahkan dari syariah. Ada sebuah kaidah yang cocok untuk memotret peristiwa ini. Kaidah itu berbunyi, la yudraku kulluh mala yutroku kuluh la yutroku kuluh. Artinya apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, mala yudroku kuluh, apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan, la yutroku kuluh, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kerjakan yang bisa, kerjakan yang sedikit itu, kerjakan apa yang mampu, ya. Nah, oleh karena itu fikih minoritas, fikih al-aqliyat berusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang yang bisa terjalin kerjasama antara sistem Barat, ya, sistem Barat yang sudah mapan, sudah established itu, dengan sistem syariah yang bersifat abadi, yang bersifat divinity, ya, divinity law, divine law, ya. Divine law itu sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak para tokoh Barat. Mereka membuat teori bahwa Islamic law is divine law, ya.
hukum Islam itu adalah hukum ketuhanan. Jadi hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Beda dengan undang-undang, konstitusi yang dibuat di Barat, di Amerika, di Jerman, di Inggris. Maka ciptaan undang-undang itu adalah ciptaan manusia. Mereka hanya mencari pembenaran saja bahwa apa yang diciptakan oleh manusia itu sebenarnya juga ciptaan Tuhan saja. Vox populi, vox Dei. Ya, vox populi suara masyarakat, suara rakyat, vox Dei sama dengan suara Tuhan. Ya, mereka sebenarnya punya konsep semacam itu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang diciptakan oleh Barat ya, dalam seluruh konstitusinya itu sebenarnya adalah cermin dari keinginan Tuhan. Sebenarnya mereka juga punya konsep seperti itu. Baik, ini tadi pengertian ya. Pengertian dari fikih minoritas atau fikih ala-koliyah. Berikutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan fikih asal usul dari masyarakat yang minoritas itu. Masyarakat yang minoritas itu kenapa kok wujud, kenapa kok ada di Barat ya, sehingga kemudian perlu disusun sebuah fikih yang cocok untuk mereka. Kenapa? Apa usul-usulnya? Bagaimana asal usul? Bagaimana kronologis dari munculnya masyarakat minoritas itu? Kok bisa sih ada masyarakat mayoritas yang perlu dibuatkan fikih tersendiri, ya, fikih terbatas yang khusus berlaku untuk mereka sendiri. Nah, di sini kita akan membicarakan ada 3 sebab, ya, ada 3 faktor yang memotivasi, mendorong munculnya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang terbatas itu. Yang pertama munculnya minoritas Muslim itu ketika sebuah komunitas Muslim itu dijadikan tidak efektif oleh kelompok non-Muslim yang menduduki wilayah komunitas Muslim. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi yang pertama ini, jadi komunitas Muslim dijadikan tidak efektif oleh kelompok non-Muslim yang menduduki wilayah komunitas Muslim. Artinya begini, awalnya ada sebuah wilayah itu didominasi oleh umat Islam. Mayoritas umat Islam mendiami daerah itu, wilayah itu, negara itu. Akan tetapi karena pertikaian di bidang politik, perebutan kekuasaan yang berakhir dengan gerakan militerisasi, gerakan agresi, gerakan kolonialisasi, maka banyak negara-negara Islam yang dulunya mayoritas, tapi kemudian masyarakat Muslim itu kehilangan dominasi mayoritasnya dan pada akhirnya menjadi kelompok yang minoritas. Mereka dibuat tidak efektif, tidak berdaya oleh orang-orang non-Muslim itu. Di mana kemudian mereka menduduki wilayah umat Islam itu dan mereka akhirnya menjadi mayoritas di negara non-Muslim. Mereka menjadi mayoritas di negara Muslim, sedangkan umat Islamnya menjadi minoritas. Kok bisa? Kok bisa kemudian umat Islam yang dulu mayoritas menjadi minoritas? Bisa saja, karena mereka mendapatkan perlakuan kasar, kekejaman, penindasan dan sebagainya, sehingga dia harus keluar dari wilayah itu, keluar dari negaranya, atau kemudian dia harus mengkonversi atau mengganti agamanya menjadi agama non-Muslim. Sehingga meskipun di wilayah itu secara umum mereka tergolong kelompok mayoritas, akan tetapi dalam waktu yang lama ya, pengaruh jumlah yang pengaruh dari kelompok non-Muslim itu lebih kuat ya. Dan sehingga akhirnya kelompok Muslim itu yang mayoritas itu secara perlahan-lahan ya, berangsur-angsur menjadi hilang, menjadi berubah, menjadi non-Muslim ya. Akhirnya tanpa sadar
umat Islam itu berkurang jumlahnya, kuantitasnya, dan akhirnya menjadi sebuah negara non-Muslim. Ini bisa Anda lihat pada kasus di Spanyol. Ya. Spanyol itu dalam beberapa abad yang lampau, ya, itu adalah sebuah negara Muslim. Meskipun awalnya memang bukan negara Islam. Ya. Umat Islam lewat pemerintahan dinasti Umayyah berhasil mendirikan kekuasaan di Spanyol, di Andalusia. Ya. Anda pun pernah dengar istilah Gibraltar. Ya. Gibraltar itu adalah tempat di mana umat Islam pertama kali menjejakkan kaki di Eropa. Ya. Dari Maroko, Aljazair, ya. Kemudian menyeberang ke Eropa. Di Selat Gibraltar itulah terjadi sebuah peristiwa penting. Artinya sekarang, dulu Spanyol itu memang bukan negara Islam, tapi kemudian karena peristiwa politik zaman dahulu, Islam itu menjadi dominan di Spanyol. Nah, tapi pada akhir abad sekitar abad 10, 11, 12 sekitar itu, umat Islam menghadapi kekalahan, ya. Menghadapi kekalahan dari peperangan salib, ya. Perang salib, umat Islam kalah, umat Islam diperdaya, ditindas, dan kemudian diusir dari Spanyol. Jadi Spanyol dulu mayoritas Muslim, kemudian umat Islam dibuat tidak berjaya, tidak efektif lagi di situ. Pemerintahan Islam hilang, umat Islam disuruh pindah agama, dikonversi menjadi agama non-Muslim, atau diusir supaya keluar dari Spanyol, sehingga jumlah umat Islam di situ minoritas. Hari ini di Spanyol masih ada orang Islam, tapi jumlahnya minoritas. Bangunan-bangunan yang ada di Spanyol masih mencirikan peradaban Islam, peradaban Umayyah, tapi orangnya sudah berubah. Nah, disinilah muncul kelompok minoritas. Disinilah mereka kesulitan menerapkan syariat Islam, karena mereka hidup di sebuah negara yang konstitusinya tidak didasarkan oleh Islam atau dasar syariat. Nah, oleh karena itu mereka butuh syariat Islam yang sesuai dengan kondisi di mana dia hidup. Ini hampir sama dengan yang terjadi di Palestina. Palestina selama berabad-abad itu adalah masyarakat yang dominan, ya, di Palestina itu, yang sekarang menjadi wilayah Israel. Itu dominan dulu orang Palestina itu, dan orang Israel itu menyebar kemana-mana, ya, ke Eropa. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu dulu selama berabad-abad sampai pada abad 19 itu masih nggak punya negara. Israel nggak punya negara, dia terusir di mana-mana, menyebar ke berbagai wilayah. Tapi karena negara Islam di seluruh dunia dijajah oleh Barat lewat trilogi 3G, ya, 3G dan 3M. 3G itu gold, glory, gospel. Gold itu berarti orang Barat menyerang atau menjajah negara-negara di dunia ini atas dasar harta kekayaan, sumber daya alam, gold, emas. Kemudian glory, karena mereka berhasil mengembangkan kekuatan persenjataan, militerisme, maka mereka mencari kemenangan, peperangan, glory. Dan yang terakhir adalah gospel. Gospel itu tujuannya adalah untuk menyebarkan Injil. Gospel itu Injil. Mereka menyebarkan Injil. Jadi gold, glory, gospel, atau 3M, 3M. Merkantilisme. Merkantilisme itu faktor ekonomi, sama dengan gold tadi. Kemudian militerisme. Militerisme berarti karena kekuatan persenjataan mereka sangat kuat, mereka ingin menyerang negara-negara di luar mereka karena butuh membangun negara Eropa pada abad-abad 16-17. Dan yang terakhir adalah misionaris. Misionarisme berarti tujuannya adalah untuk memperkenalkan agama mereka. Nah, mereka pada akhirnya membuat Palestina itu menjadi wilayahnya menjadi ajang rebutan, karena abad itu adalah abadnya orang Barat, di mana orang Barat berhasil menjajah negara-negara Islam. Maka akhirnya orang-orang Yahudi Israel yang ada di seluruh negara, di seluruh dunia itu dipanggil untuk kembali pulang di tanah yang dijanjikan, ya, di Israel sekarang ini. Nah, maka mereka kemudian mendapatkan tanah yang, ya, tidak terlalu luas, ya. Nah, setelah mendapatkan tanah itu, maka orang-orang Yahudi mendirikan
negara Israel di tempat Israel yang sekarang kecil saja dulu. Tapi karena perubahan waktu, perubahan zaman, karena kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militerisme orang-orang Barat, akhirnya Israel yang dulu tidak punya negara sekarang adalah negara mayoritas di Israel. Dan bahkan di Google Map wilayah Palestina sudah tidak terdeteksi lagi. Palestina sudah tidak ada negaranya, sudah dihapus. Karena yang bikin web, yang bikin browser, yang bikin Google dan sebagainya itu adalah orang-orang Yahudi, ya. Maka wilayah Palestina sudah dihapus sehingga tidak ada lagi negara Palestina. Nah, akhirnya kita menjadi umat Islam menjadi negara minoritas lagi di sana, sehingga kita mengalami kesulitan juga. Oke, itu satu contoh terbentuknya negara masyarakat komunitas yang terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, minoritas Muslim itu terjadi ketika pemerintahan Muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama. Jadi ada sebuah pemerintahan, ya, di muka bumi ini ada sebuah pemerintahan yang diatur oleh pemerintahan Muslim, masyarakatnya masyarakat Muslim, ya, sebagian besarnya, ya, dan berusaha untuk menyebarkan Islam dalam sistem politik, kebudayaan dan seterusnya. Akan tetapi tidak berhasil. Mereka tidak berhasil mengislamkan masyarakat mayoritas dan tidak bisa menempatkan Islam sebagai sumber utama dalam pemerintahan. Tidak bisa mengubah masyarakat Islam, masyarakat warga negaranya menjadi mayoritas Islam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru terdapat pertentangan golongan, pertentangan politik antar warga negaranya. Sehingga kemudian umat Islamnya kalah. Umat Islam itu yang selama beberapa abad sempat berkuasa, akhirnya kalah, tumbang, dan pada akhirnya turun statusnya. Nah ini, ya, statusnya turun dari masyarakat mayoritas menjadi masyarakat minoritas di negerinya sendiri. Ini seperti yang terjadi di India. India dulu selama berabad-abad itu pernah menjadi sebuah pemerintahan Islam, di mana dinasti Mughal itu pernah berkuasa dan menancapkan kekuasaan khilafah di sana. Seperti juga di Rusia itu dulu ada dinasti Ilkhan. Dinasti Ilkhan itu dulu adalah pemerintahan Islam di Rusia. Tapi baik di Rusia maupun di India, umat Islam itu lama-lama semakin sedikit jumlahnya karena kalah bersaing dengan pemerintahan yang lain, pemerintahan non-Muslim. Padahal dulu selama berabad-abad mereka menjadi sebuah imperium kekuatan besar baik di India maupun di Rusia. Tapi karena pertikaian politik, peperangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, umat Islam lemah, umat Islam kalah. Akhirnya umat Islam menjadi kekuatan yang kecil, kekuatan yang minoritas. Ya. Seperti yang di India kan begitu. India sekarang yang mayoritas adalah Hindu. Islam tidak, ya ada, ya, tapi tidak terlalu dominan, minoritas. Balkan, negara-negara Eropa Timur, ya, seperti Sarajevo, Yugoslavia, Cekoslovakia, itu adalah negara yang dulunya mayoritas Islam, tapi karena pertentangan politik, umat Islam akhirnya menderita dan menjadi minoritas di situ. Nah, terbentuklah masyarakat minoritas karena pertentangan politik sesama warga negara. Umat Islam gagal, pemerintahan Islam gagal, ya. Jadi ini pemerintah Muslim gagal di dalam mengislamkan warga negara atau menancapkan kekuasaan Islam sehingga bisa merubah warga negara menjadi Muslim. Gagal. Sehingga yang muncul adalah Islam menjadi negara komunitas yang minoritas. Maka muncul masyarakat minoritas. Ya. Oke, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ya, yang ketiga masyarakat minoritas itu terjadi ketika sekelompok masyarakat non-Muslim berpindah agama atau mu'alaf menjadi Muslim. Misalnya orang Amerika dulunya memang non-Muslim, ya, mereka mayoritas non-Muslim. Tapi karena dakwah Islam sampai ke tempat mereka dan mereka tertarik dengan Islam, maka dia menjadi Muslim. Tapi jumlah jumlah non-Muslim atau orang Amerika, orang Eropa yang masuk Islam masih sedikit. Ya. Jadi orang asli Amerika,
orang asli Eropa, orang asli Jerman, orang asli Prancis, Inggris, Italia dan sebagainya. Jumlahnya tidak terlalu banyak yang masuk Islam, tapi ada. Nah, keberadaan eksistensi mereka itu adalah minoritas. Jadi mereka bukan dikalahkan, mereka bukan gagal perang dan sebagainya, ya. Mereka bukan gagal karena politik dan sebagainya. Justru mereka itu adalah orang-orang yang berhasil, orang yang berhasil mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, tapi mereka hidup di negara mayoritas non-muslim. Oleh karena itu kondisi mereka minoritas. Dan mereka selama ini hidup dalam situasi politik, ekonomi, budaya, konstitusi yang sama sekali jauh dari Islam. Nah, bagaimana cara mereka tetap bisa membina hubungan sebagai warga negara pemerintahan non-muslim? Nah, itu jadi masalah. Ya, mereka ingin tetap sebagai warga negara, ya, warga negara Barat, tapi juga yang beridentitas Islam. Padahal identitas keislaman itu kadang sebagian besarnya bertentangan dengan sistem Barat yang kapitalis, yang materialisme, yang tidak mengenal Tuhan, yang sekularis itu. Ya, oleh karena itu perlu untuk dibentuk sebuah fikih baru, fikih minoritas, fikih yang sesuai dengan komunitas terbatas, yang itu berbeda kondisinya dengan fikih-fikih yang klasik, fikih-fikih yang ada di masyarakat yang mayoritas. Ya. Oke, ini adalah asal usul ya. Kenapa kok ada kelompok minoritas itu, sehingga muncul gagasan membuat fikih minoritas itu. Ya, ini asal usulnya berarti ada 3. Baik, kita lanjutkan. Gagasan tentang fikih minoritas itu tentu saja tidak langsung disetujui, bahkan diamini oleh semua sarjana muslim ya. Tidak semua sarjana muslim sepakat setuju untuk membuat konsep fikih minoritas itu. Kenapa? Ya wajar, yang namanya sebuah gagasan ya. Gagasan itu ada yang setuju, ada yang menolak ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Di antara yang tidak sepakat atau mungkin tidak bisa terlalu ekstrim dibilang tidak sepakat, tapi meragukan ya. Ada sekelompok masyarakat yang meragukan apakah mungkin fikih minoritas itu diterapkan, apakah mungkin fikih minoritas itu disusun oleh pemerintah, oleh umat Islam. Ya, mereka menyatakan tidak mungkin, akan sangat susah memformulasikan fikih minoritas itu. Apa alasannya? Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Khalid Mas'ud, ada 3 alasan ya. Minimal ada 3 alasan mengapa fikih minoritas itu kok kayaknya agak susah, agak sulit untuk bisa diterapkan di negara-negara Barat ya, di negara-negara yang tidak mengimplementasikan fikih baik fikih klasik maupun fikih yang minoritas ini. Yang pertama alasannya adalah bahwa ada ketidakjelasan semantik. Ini ada ketidakjelasan semantik. Sebenarnya makna atau terminologi fikih al-apoliyah itu apa? Kandungannya apa? Substansinya apa? Kontennya apa? Itu masih menjadi perdebatan di kalangan para sarjana. Kenapa? Dengan memunculkan istilah fikih aqliyah atau fikih minoritas, itu nanti akan memunculkan subnation dalam kerangka sebuah nation state. Maksudnya begini, dengan kita membesar-besarkan atau memunculkan ide fikih minoritas, maka sama saja itu memunculkan sektarian baru, sektarian fanatisme ya, sektarian atau fanatisme, atau di sini adalah subnation. Subnation itu adalah sekelompok atau secuil atau sebagian dari agama di dalam negara di dalam negara ya. Jadi seolah-olah memperkenalkan fikih minoritas itu seolah-olah kita sedang mendirikan negara di dalam negara. Itu tidak mungkin. Mendirikan negara dalam negara itu adalah satu persoalan besar. Ibaratnya kita menciptakan sunnah di dalam sunnah. Nah, ya kita sudah dapat sunnah dari Rasul, ya, sunnah Nabi, tradisi Nabi itu kita sudah punya. Kemudian kita bikin sunnah sendiri. Nah, kan tidak mungkin kan? Sunnah itu harus apa yang dicontohkan oleh Nabi, bukan yang kita buat. Nah,
keinginan mendirikan gagasan fikih al-aqliyah itu hampir sama dengan subnation itu, mendirikan sebuah negara di dalam nation state, dalam sebuah negara yang berdaulat, negara yang utuh. Ya. Berarti kita mau keluar dari negara itu. Berarti konstitusinya adalah konstitusi yang tidak bersifat universal, tidak berlaku untuk warga negara itu, tapi hanya berlaku untuk warga negara tertentu. Nah, ini menimbulkan masalah. Sebab yang namanya minoritas itu tidak hanya agama. Ya, yang namanya minoritas itu tidak ada agama, tidak hanya agama, tapi ada minoritas-minoritas lain selain agama. Nanti kalau begitu akan muncul konstitusi-konstitusi berbeda disesuaikan dengan aspek-aspek minoritas yang lainnya. Namanya orang yang tidak berpendidikan di Amerika itu sekian persen, namanya 10%. 10% warga Amerika tidak berpendidikan. Berarti ada sekelompok minoritas orang-orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu perlu dibuat undang-undang khusus buat mereka. Nah, ini akan berbahaya bagi keutuhan sebuah negara. Sehingga nation state itu tidak bisa berhasil. Ya, padahal cita-cita sebuah negara, cita-cita seluruh negara di muka bumi itu adalah membentuk nation state, membentuk sebuah negara yang utuh, negara yang berdaulat, yang kekuasaan, yang konstitusinya, undang-undangnya itu berlaku untuk semuanya. Nah, pemberlakuan fikih minoritas itu justru akan mengeluarkan masyarakat Muslim itu dari nation state itu. Nah, itu sangat susah untuk mengimplementasikan fikih minoritas. Ya, itu keberatan pertama dari Khalid Mas'ud. Yang kedua, permasalahan minoritas ini berkaitan dengan situasi minoritas lainnya. Ya, kalau fikih minoritas agama, ya, agama Islam, jadi orang-orang Muslim itu disebut minoritas agama. Kalau fikih minoritas agama ini kemudian dikembangkan, maka lambat laun nanti akan memunculkan pemahaman fikih-fikih konstitusi minoritas yang lainnya, namanya suku yang minoritas di Eropa, suku apa? Suku yang minoritas di Italia apa? Suku yang minoritas di Jerman apa? Nanti semua kelompok-kelompok minoritas yang terbentuk, entah minoritas suku, politik, minoritas status sosial, dan minoritas yang lain, semuanya nanti akan menuntut atau meminta sebuah konstitusi yang khusus untuk mereka. Sehingga nanti unifikasi hukum itu tidak bakal terwujud di negara itu. Ya, unifikasi hukum tidak akan terwujud, tidak akan ada di negara yang terlalu mementingkan sisi-sisi aspek-aspek yang minoritas itu. Ya. Nah, sehingga sulit sekali untuk mempraktekkan, memformulasikan, mengimplementasikan fikih minoritas bagi umat Islam yang jumlahnya sedikit itu. Nanti sekali lagi akan memicu bagi munculnya minoritas-minoritas lainnya. Ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, bahwa kondisi minoritas Muslim di Barat ini, ya, bahwa kondisi minoritas Muslim di Barat itu tidak sama dengan minoritas Muslim di selain Barat, seperti minoritas Muslim di India dan minoritas Muslim di Cina. Apa yang dialami kelompok minoritas Muslim di Barat, di Eropa, tentu sangat berbeda dengan umat Islam yang ada di India dan di Cina. Muslim minoritas di India, di Cina, seperti juga di Myanmar, mereka menghadapi penindasan, kekerasan, ketidaknyamanan, kesulitan di dalam menjalankan syariatnya. Sedangkan Muslim minoritas di Barat, secara umum mereka tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu, ya, kekerasan, penindasan, penyerangan, pembunuhan, dan sebagainya. Hanya saja mereka mendapatkan perundungan atau pembulian saja. Jadi umat Islam di Barat, ya, itu rata-rata menghadapi kesulitan hanya dalam bentuk perundungan atau pembulian, tapi tidak sampai pada tahap penyerangan dalam skala besar, permusuhan dari negara. Ya, kalau di Cina, di India, di Myanmar, ya, umat Islam sering atau pernah, ya, menghadapi kekerasan dari negara. Nah,
cara membuat fikih minoritas itu apakah nanti akan dibuat sama ya, ataukah tidak. Sebab kalau menyusun fikih minoritas beda-beda sesuai kondisi, maka akan membutuhkan satu bangunan keilmuan yang berbeda-beda di setiap daerah. Tentu itu pekerjaan yang luar biasa besar ya, yang sangat sulit untuk bisa dilakukan. Oleh karena itu sangat tidak mungkin fikih minoritas itu bisa dijalankan. Nah, ini contoh dari beberapa kekhawatiran, keraguan tentang apakah mungkin fikih minoritas itu dibangun ya. Karena ini masih berupa tawaran ide ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi dan oleh Al-Alwani ya, Syekh Toha Jabir Al-Alwani itu hanyalah lontaran ide ya. Mungkin umat Islam generasi berikutnya yang akan bisa mempraktekkannya. Nah, itu. Jadi kita sebagai generasi berikutnya dari kedua tokoh itu punya tanggung jawab untuk menyusunnya. Ya. Setidaknya kita mempelajari dari kemungkinan menerapkannya. Yang berikutnya, orang pasti akan bertanya, kira-kira sumber hukum dari fikih minoritas itu apa? Apakah nanti tidak menggunakan Al-Quran lagi? Karena di Barat tidak pakai Al-Quran. Di Prancis, di Jerman, di Italia, di Bulgaria, Swedia, Norwegia, dan sebagainya. Itu negara-negara yang mayoritas ateis bahkan. Ya. Negara-negara ateis yang tidak menggunakan hukum agama. Nah, terus kalau pakai fikih minoritas nanti dasarnya pakai apa? Apakah juga pakai sistem kapitalis, materialis, ateis? Apakah begitu? Nah, tidak. Apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan teman-teman beliau bahwa fikih minoritas, fikih al-aqliyah itu tetaplah mengedepankan sumber-sumber hukum yang sudah umum, sudah lazim diterapkan di dalam dunia Islam selama ini. Adapun sumber utamanya ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istisyan, maslahah mursalah, sadad dzarra'i, uruf dan sebagainya. Intinya bahwa sumber hukum itu adalah sumber hukum yang sudah berjalan apa adanya, tapi lebih ditekankan bukan kepada aspek yang bersifat zahir dari lafaz. Jadi penerapan hukum Islam itu tidak zahiriyah, tidak lafziyah, akan tetapi mencoba mencari dari sisi kemaslahatan. Setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat Islam itu harus ditaklil dengan maslahat. Apakah perbuatan itu, tindakan itu, hukum itu mengandung maslahat yang dibenarkan oleh Islam atau tidak? Nah, karena apa? Karena usul fikih kita sudah memetakan bahwa maslahat itu ada 3. Ada maslahat mu'tabaroh, ada maslahat mulugho, dan ada maslahat mursalah. Nah, tidak semua maslahat memang bisa diterapkan. Ya. Tidak semua perbuatan yang mengandung maslahat itu pasti akan diterapkan. Ya. Tidak, tapi dipilah-pilah. Apakah itu termasuk maslahat mu'tabaroh, maslahat mursalah, atau maslahat mulugho? Nah, maslahat mulugho itulah yang tidak bisa diterapkan, dijadikan sebagai dasar hukum, jadi dijadikan ilat hukum. Ya. Oleh karena itu, fikih aqliyat atau fikih minoritas itu adalah fikih kemodernan, fikih mu'asir, fikih kontemporer, fikih kekinian yang diikat atau ditaklil dengan nilai-nilai maslahat. Ya, jadi tidak keluar dari syariat Islam. Oke. Selanjutnya, sebenarnya untuk kenapa? Ya, apa alasannya? Dan mengapa kok harus fikih aqliyat atau fikih minoritas? Apa maknanya? Apa urgensinya? Apa arti pentingnya umat Islam kok perlu membuat fikih yang baru ini? Nah, ada beberapa pokok-pokok pemikiran, ada beberapa dasar-dasar yang melatar belakangi kenapa fikih minoritas ini perlu dikembangkan. Yang pertama adalah bahwa syariat Islam itu selalu diklaim, ya, selalu kita ajarkan, selalu kita sampaikan di dalam
majelis-majelis taklim, di dalam perkuliahan-perkuliahan di kampus, bahwa syariat Islam itu adalah universal, berlaku untuk segala zaman dan segala makan dan segala ahwal. Artinya hukum Islam itu adalah hukum yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kita selalu ngeklaim begitu. Islam, syariat Islam adalah syariat yang selalu mengikuti arus perkembangan zaman. Islam tidak pernah tertinggal. Ajarannya sesuai dengan perubahan zaman. Ya. Oleh karena ada kaidah, ada dalil yang mengatakan bahwa arsanaka la rahmatan lil alamin. Rasul itu tidak diangkat menjadi rasul itu semata-mata untuk rahmat bagi alam semesta. Alam semesta ini masih eksis sampai hari ini, ya berarti hukum Islam ya eksis untuk alam semesta yang hari ini, bukan alam semesta yang kemarin. Ya. Jadi alam semesta hari ini itu adalah yang dikehendaki di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran, hadis itu adalah sesuai dengan kondisi kapanpun, baik zaman Nabi maupun zaman sekarang. Nah, itu harus kita buktikan, ya. Itu harus kita implementasikan di lapangan bahwa memang syariat Islam itu tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai terjadi dengan agama lain. Agama lain itu karena konsepnya tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya membuat sejarah yang jelek. Ada pernah membaca atau pernah mendengar Galileo, Kopernikus itu adalah orang-orang yang dihukum oleh pemerintah gara-gara mengenalkan sebuah teori pengetahuan, sebuah sains yang bertentangan dengan ajaran pendeta, ajaran agama, ya, agama di barat yang dominan itu. Nah, karena teori-teori pengetahuan mereka itu tidak sejalan dengan pandangan kaum agamawan, akhirnya mereka dihukum. Kopernikus dibunuh, Galileo dihukum juga. Nah, ini jangan sampai kita mengalami peristiwa yang seperti itu. Maka kita harus membuktikan bahwa ajaran Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemajuan zaman menuntut demikian, ajaran Islam kita bisa menyesuaikan. Oleh karena itu kita harus buktikan dengan cara fikih prioritas ini, menyusun fikih prioritas yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oke. Yang berikutnya, alasan kedua, mengapa fikih prioritas itu kok perlu? Ini alasannya adalah menjadi dakwah, ya. Menjadi dakwah nyata bagi semua muslim untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kehidupan mereka dengan menggunakan hukum Islam. Jika selama ini kita mengatakan bahwa Islam itu memang solusi alternatif terhadap seluruh problem yang dihadapi manusia, kita selalu dakwah begitu, kita selalu ngomong begitu, kita selalu cerita begitu kepada orang-orang. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu hanya NATO saja, no action talk only. Ya, kita hanya bisa bicara tapi nggak bisa mempraktekkan. Maka lewat fikih prioritas kita ingin mendakwahkan, mensyiarkan kepada dunia, kepada khalayak umum, kepada publik bahwa syariat Islam adalah syariat yang sesuai dengan tuntutan zaman dan bisa menjadi solusi alternatif dalam kehidupan, dan terutama dalam persoalan hukum. Kita tidak terjebak, ya, dengan syariat, dengan bahasan fikih-fikih para ulama, tidak terjebak di situ. Kita bisa keluar dari situ dan kita bisa memberikan rahmat kepada masyarakat di sekitarnya. Artinya Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang hanya bisa berkata-kata, bisa bicara, bisa ngomong, tapi tidak bisa mempraktekkannya. Nah, penyusunan kaidah fikih aqliyah atau fikih minoritas ini tujuannya adalah untuk membuktikan itu bahwa Islam itu agama yang solutif, agama yang selalu bisa sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga umat Islam bisa mengatasi semua persoalannya. Ya, kita harus buktikan, jangan hanya ngomong tok. Kita jangan hanya bisa bicara tanpa bisa mempraktekkan. Nah, oleh karena itu, biar kita tidak kena tuntutan ayat
kabura maktan indahu an taqulu ma la taf'alun, juga biar kita tidak dianggap sebagai masyarakat yang NATO, no action talk only, hanya bisa bicara, hanya bisa buat konsep tapi nggak bisa praktek. Nah, maka fikih minoritas itu penting. Kita harus bisa merasakan kesakitan, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat minoritas di barat itu, seolah-olah dia adalah bagian dari tubuh kita yang sakit. Ingat, umat Islam, umat beriman itu adalah bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka semuanya akan terasa sakit. Jika satu tubuh minoritas yang ada di Eropa itu sedang kesulitan, maka kita juga harus merasakan kesulitan itu dan berusaha untuk mencari solusi kesembuhannya. Nah, oke. Yang ketiga, sebagai jalan masuk utama, proses tajdid, ya, tajdid, pembaharuan. Jadi tanpa kita melakukan gagasan fikih minoritas, tanpa kita membuat formula bagaimana fikih minoritas itu, maka tidak mungkin tajdid itu dilakukan, tidak mungkin pembaharuan hukum Islam itu bisa dijalankan. Ya, padahal kita dijanjikan oleh Nabi setiap 100 tahun akan ada mujadid-mujadid baru yang memperbaharui ajaran agama kita. Nabi sudah menjanjikan itu. Setiap 100 tahun ada mujadid-mujadid baru. Dan apa yang dilakukan oleh para tokoh muslim dunia ini itu adalah bagian dari membuka pintu pembaharuan. Ya, sehingga hadis itu sesuai, ya, bahwa mujadid itu selalu tampil di muka bumi ini untuk memperbaharui ajaran Islam yang stagnan, ya, yang diam tidak berubah itu. Oke. Yang keempat, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat muslim dalam menjawab persoalan kontemporer mereka. Ini yang keempat, ya, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Umat Islam itu membutuhkan jawaban-jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi, mereka hidup bersosialisasi dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim memperlakukan umat Islam minoritas itu baik. Kita harus menjawab dengan yang baik juga. Mereka santun kepada kita, kita juga harus menampilkan kesantunan yang sama kepada mereka, ya, dan sebagainya. Artinya, ketika umat Islam menghadapi sebuah persoalan, ya, dalam kehidupan kontemporer, maka umat Islam harus bisa menjawab. Misalnya seperti tadi, bagaimana jual beli terhadap benda yang tidak ada, namanya jual beli uang, mata uang Bitcoin namanya. Bitcoin itu mata uang yang tidak kelihatan nilainya. Saya pernah punya rekening PayPal. Rekening PayPal itu ya rekening seperti Anda punya rekening BCA, tapi kalau BCA kan ada uangnya. Ya, ada uangnya bentuknya 100.000, 50.000 dan sebagainya. Tapi kalau rekening PayPal itu tidak ada. Uangnya ya uang virtual. Nah, itu uang virtual itu adalah sebuah transaksi yang biasa terjadi di masyarakat barat. Mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Jual beli menggunakan transaksi yang tidak kelihatan seperti itu. Di situ mungkin unsur gharar muncul. Padahal dalam Islam gharar tidak boleh. Ya. Atau bahkan jual beli terhadap barang yang tidak kelihatan. Sekarang jual beli itu semuanya online. Khiyar majelis tidak terpenuhi. Kalau sekarang kita menggunakan prinsip khiyar majelis dan barangnya harus ada, itu gak terpenuhi secara jual beli itu. Maslan bimislin, ya dan biatin, ya, syarat maslan bimislin, jadi harganya itu samalah, ya. Uang 10.000 bisa beli cilok satu bungkus semuanya itu, harganya memang setara, ya. Ya dan biatin kontan. Sekarang nggak bisa lewat sistem jual beli online itu barangnya nggak kelihatan. Padahal Rasulullah an ba'il ma'dum. Rasulullah melarang jual beli terhadap barang yang tidak ada. Tapi sistem ekonomi sekarang, sistem jual beli sekarang justru menjadikan sistem jual beli itu tanpa ada barangnya, tanpa kelihatan barangnya ada apa enggak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Fikih minoritas. Fikih minoritas itu dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam minoritas. Ya, kalau di Indonesia, di desa-desa, di pedesaan mungkin
GoFood dan sebagainya, ya jual beli online itu mungkin tidak terlalu rame ya, di desa-desa, di pelosok, ya, di hutan itu tidak terlalu masalah. Tapi bagi masyarakat metropolitan di Eropa itu semuanya serba begitu, nggak ada yang jual online, itu jual offline gitu ya, ada tapi tidak menjadi tren ya. Oke, itulah ya, alasan mengapa kok fikih minoritas itu sangat penting. Baik. Nah, ini adalah dasar lagi, kerangka teori ya, kerangka teori atau dasar fikih minoritas biar kuat ya. Biar fikih minoritas itu kuat, punya dasar epistemologinya, punya dasar epistemologi, dasar syariatnya. Nah, ini ada beberapa alasan ya. Ada alasan kaidah namanya al-adatu muhakkamah, bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Nah, adat istiadat yang ada di Eropa, adat istiadat yang ada di Jerman, di Amerika dan sebagainya itu bisa jadi hukum. Asal itu adalah adat istiadatnya orang Islam yang ada di sana, bukan adat istiadatnya orang non-Muslim umpamanya. Jadi yang dijadikan adat itu adalah adat istiadatnya umat Islam yang ada di sana, dan orang Islam di sana sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli, berkeluarga, ngobrol, berinteraksi apa saja ya, dengan orang-orang non-Muslim tanpa hambatan mereka. Maka kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sana itu bisa menjadi adat ya. Tapi bukan tradisinya orang non-Muslim ya. Anda harus catat, ini adalah tradisi adatnya orang Islam yang ada di negara minoritas. Yang kedua, kaidah yang menyatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat, atau tanzilul hajah manzilatud darurah. Jadi kondisi kebutuhan, membutuhkan sesuatu, membutuhkan barang, membutuhkan transaksi, membutuhkan apa saja, karena kondisi butuh, maka posisinya hampir sama dengan menjadi darurat. Kalau nggak segera dipenuhi, itu akan menyengsarakan hidupnya. Maka ad-darurat tubihul mahdzurat, kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, ini dasar dari kenapa fikih akoliyat, fikih minoritas itu punya dasar atau boleh dijalankan, boleh diterapkan. Itu karena ada dasar dari kaidah tanzilu hajah manzilatud darurah, atau ad-daruratu tubihul mahdzurat. Di samping tadi al-adatu muhakkamah. Termasuk juga kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kondisi sulit, ya, kondisi susah, kondisi tidak nyaman, kondisi yang pokoknya serba susah lah, itu pada akhirnya bisa menarik kemudahan ya. Jadi yang susah itu akhirnya menjadi mudah. Nah, orang Islam di barat itu susah, mau sholat tidak ada masjid, akhirnya sholatnya di pasar, sholatnya di parkiran, sholatnya di pinggir jalan yang tidak jelas najis sucinya. Tapi karena kondisi susah, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada tempat yang islami ya. Karena bumi itu adalah miliknya Allah, tempat sujud, maka ya di mana saja bisa, tanpa harus disebut masjid, tempat untuk ibadah. Nah, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kondisi susah itu menarik kemudahan. Atau kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal ahwal, atau kaidah taghayyurul fatwa wa ihtilafuha bihasabin taghayyurul azminah wal amkinah wal ahwali wal niyat wal awaid. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi intinya hukum itu bisa berubah, fatwa itu bisa berubah karena perubahan tempat, perubahan kondisi, ya, perubahan niat dan perubahan adat istiadat, tradisi awaid. Nah, ini adalah dasar-dasar, ya, dasar-dasar bagi digagasnya pemikiran fikih akoliyat itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Ini adalah contoh-contoh fatwa fikih akoliyah itu. Misalnya ucapan selamat hari raya Natal, selamat hari raya Galungan, selamat hari raya Paskah dan sebagainya. Pokoknya selamat hari raya bagi agama lain. Di Indonesia karena kita mayoritas, Anda nggak kesulitan, nggak masalah mau ngomong, mengucapkan atau nggak masalah. Setiap hari Anda hanya perkenalan, Anda punya teman hanya Muslim semua, nggak ada tuntutan apa-apa. Tapi bagi umat Islam yang hidup di negara Barat, di mana mereka selalu ketemu orang Barat, bekerja dengan orang non-Muslim, bertetangga dengan non-Muslim,
ngobrol dengan orang non-muslim, dan ketika kita umat Islam itu sedang merayakan hari raya Lebaran, mereka dengan sukacita mengucapkan selamat hari Lebaran ya kepada umat Islam. Nah sebaliknya ketika mereka Natalan, apakah kita diam saja? Kita tidak menunjukkan penghargaan, kita tidak menunjukkan sikap inklusif, keterbukaan seperti mereka. Nah, maka diperbolehkan dalam pandangan fikih aqliyat mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dalam konteks dia di negara minoritas untuk melanggengkan hubungan interaksi sosial antara umat Islam dan non-muslim, juga sebagai dakwah bahwa Islam itu tidak terlalu tertutup ya, bahwa Islam itu agama yang anti kemanusiaan ya, anti keterbukaan. Nah, jangan sampai begitu. Kita harus selalu menampilkan bahwa Islam itu terbuka. Maka kita bisa mengikuti pergaulan internasional. Ya, kita bisa mengikuti pergaulan internasional. Orang internasional biasa mengucapkan selamat hari raya Islam, selamat hari raya Idul Fitri. Nah, kita juga bisa. Tapi ini sekali lagi hanya dalam komunitas terbatas, ya. Tidak di masyarakat yang Islam mayoritas. Contoh lagi, kebolehan jual beli perumahan secara kredit. Nah, di Indonesia sebenarnya hampir sama. Di Indonesia yang mayoritas muslim saja kredit banyak, rumah dijual, mobil dijual secara kredit, dan kita sudah menjalankannya. Nah, di barat hampir semuanya dijual beli disusun dengan riba, ya, banyak ribanya. Ya, hampir semua transaksi ekonomi itu selalu dilandasi oleh riba. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau tidak begitu, umat Islam akan kesulitan memperoleh rumah. Ya, kalau di Indonesia harga rumah bisa kontan, harganya cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta. Kalau di barat ya miliaran rumah itu. Dari mana dia bisa membeli rumah? Sementara dia sudah berkeluarga. Maka dia harus mencicil kredit dengan potong gaji dan sebagainya dari perusahaannya. Di asuransinya ada asuransinya, asuransinya juga riba, ada kemungkinan boror juga dan sebagainya ya. Tapi itulah kondisi susah, kondisi kesulitan warga Islam, umat Islam di negara minoritas itu akhirnya diperbolehkan untuk melanggar hal-hal yang sifatnya darurat ya. Karena darurat maka hal-hal yang haram itu diperbolehkan. Tapi ini kondisi darurat atas dasar fikih aqliyat. Bukan seperti Indonesia. Indonesia ini tidak darurat sebenarnya. Kalau kita kredit HP, darurat Pak. Kalau nggak kredit nggak punya, itu bukan darurat itu, karena gengsi aja. Kalau nggak punya HP gengsi. Padahal kita tanpa HP pun masih bisa hidup. Nggak bisa Pak, nggak bisa kuliah. Nah, beda lagi kalau tujuannya untuk kuliah ya. Maka, tapi Anda bisa menghitung sendiri. HP itu lebih banyak untuk kuliah atau untuk browsing yang lain. Nah, jadi nilai darurat atau tidak itu sebenarnya yang tahu Anda sendiri. Anda itu konsumsi HP, penggunaan HP itu dalam tingkat darurat atau kamaliyat atau hanya hiburan saja ya. Jadi ada darurat, hajiat, kamaliyat atau tahsiniyat itu. Ya, kemungkinan masih tahap tahsiniyat saja ya. Oke. Tapi intinya begitu. Nah, kemudian kebolehan berpartisipasi dalam masalah politik. Di barat ketika ada pemilu yang jadi calon presiden non-muslim, jadi gubernur non-muslim, sistem politik pemilihan pemimpin non-muslim semua. Nah, kita umat Islam bagaimana? Golput. Kalau kita golput, kita akan dicatat oleh masyarakat setempat, oleh pemerintahan setempat sebagai kaum yang intoleran, kaum yang tidak mau berpartisipasi dalam membangun negeri di mana kita boleh hidup di negeri itu. Bayangkan apa yang terjadi. Bagaimana kebencian orang non-muslim terhadap Islam gara-gara kita tidak mau terlibat dalam kehidupan politik masyarakat barat, gara-gara pemimpinnya non-muslim, sistemnya non-muslim dan sebagainya ya. Maka dalam perspektif fikih aqliyat, fikih minoritas, diperbolehkan umat Islam terlibat aktif dalam pemilu, menjadi panitia, menjadi pengurus partai, menjadi penggembira dalam kepanitiaan itu, dalam pencalonan presiden, gubernur dan sebagainya. Boleh dalam politik itu. Yang tujuannya adalah agar eksistensi Islam itu diakui. Nah, niatnya begitu. Jadi taghayyurul fatwa bitaghayyuril niat. Jadi perubahan fatwa itu berubah karena perubahan niat.
kalau niatnya adalah untuk Islam itu ya'nu wa la yu'la alaih, biar Islam semakin tinggi, ya, maka diperbolehkan kita terlibat dalam kerjasama politik di Barat. Ya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan Islam, ya, bukan, tapi tujuannya agar Islam itu eksis, diakui keberadaannya, sehingga kemudian ada gubernur Muslim di London. Ya, di London itu sehingga muncul ada gubernur Muslim. Ya, tidak ada di negara Eropa lainnya selain di Inggris ada gubernur Muslim. Bayangkan itu. Itu karena umat Islam minoritas di sana bisa menyesuaikan dengan sistem politik di Inggris, ya. Maka akhirnya umat Islam di sana mendapatkan tempat, ya, tidak diganggu, tidak dipersulit, ya. Oke. Kebolehan tetap hidup bersama suami yang non Muslim. Nah, umumnya begini. Ada seorang perempuan, ada seorang istri di tengah perjalanan rumah tangganya, dia kemudian masuk Islam, dia menjadi mu'alaf. Dalam fikih klasik, orang itu harus cerai. Istri itu harus cerai dengan suaminya karena suaminya non-muslim. Tidak sah pernikahannya antara wanita perempuan muslimah dengan non-muslim, laki-laki suami non-muslim, nggak sah pernikahannya. Maka harus cerai. Tapi dalam perspektif fikih akoliyat, fikih minoritas, maka perempuan itu tetap diperbolehkan menikah selamanya dengan suaminya itu. Tujuannya adalah agar dia mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama keluarga yang dicintainya, dengan harapan suatu saat suaminya tertarik masuk agama Islam dan menjadi Muslim, karena melihat ketegaran, kebaikan istrinya setelah menjadi muslimah, ternyata dia menjadi lebih bagus, menjadi lebih taat, menjadi lebih toleran, menjadi lebih segala-galanya. Sebaliknya, jika ketika menjadi muslimah, ternyata dia menjadi bandel, menjadi pemarah, menjadi suka bertengkar dengan suaminya gara-gara persoalan sepele, maka ada cap, ada stereotipe terhadap Islam, bahwa Islam itu agama yang membuat orang berkepribadian ganda, menjadi berubah. Watak orang bisa berubah gara-gara menjadi Islam. Nah, itu bahaya. Itu namanya syiar jelek untuk Islam itu. Ya, kalau sampai begitu. Maka atas dasar perspektif fikih minoritas atau fikih ala-aqliyah itu, maka istri yang mu'alaf itu tetap diperbolehkan menikah dengan suaminya yang non-muslim itu, dengan harapan suatu saat suaminya, keluarganya akan ikut masuk Islam. Dan agar istri itu mendapatkan kemaslahatan, tidak harus bercerai dengan suami yang dicintainya. Nah, ini contoh-contoh, ya. Ini contoh-contoh bagaimana fikih akoliyah, fikih minoritas itu diberlakukan. Dan sebenarnya masih banyak sekali fikih-fikih akoliyah itu atau fikih minoritas itu yang bisa dikembangkan, ya. Jadi kita harus belajar, mempelajari bagaimana tradisi budaya, politik, ekonomi, hukum Barat, dan kemudian kita formulasikan fikih Islamnya seperti apa. Itu, ya. Dan ini yang selama ini dikembangkan, disiarkan, digagas oleh Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi memperkenalkan fikih akoliyat ini dalam rangka untuk memfasilitasi kehidupan yang bahagia bagi umat Islam minoritas di Barat, di Eropa, ya, di Amerika dan sebagainya. Saya kira itu. Sementara untuk fikih prioritas, fikih aulawiyah dan ijtihad mu'asyir itu satu saat akan saya berikan penjelasannya. Saya kira ini cukup di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp, ya, baik grup maupun di chat, ya, silahkan. Nah, saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.